Kan guru bahasa Indonesia kan tidak tahu, guru-guru waktu itu kan guru-guru jadul coy. Jadi tidak tahu. Iya, betul. Jadi, Luar biasa sekali. ya kamar sendiri lah Miki, masa kamar orang. Yang penting jangan kamar tetangga ya. Bisa. Kalau diizinkan bisa. Atau kalau mungkin mengizinkan kamar bapak. Oke. Jangan. Ada salah satu brand. Brand ya harus ya. Brand, Skip nah. gitu ya. Jangan lupa ya Pak di Jangan edit lupa ya. editor ya Di editor. gitu. Jadi saya pernah Di band loh sama. biasa keceplosan. Selamat berjumpa dengan saya Miki. Hari ini adalah podcast pertama kami. Jadi salah satu dari teman kami dalam tim Detak Nada Bambu suka menulis puisi, dan sebentar lagi kami ada karya musikalisasi puisi. Jadi beliau sangat suka menulis dan juga punya ide-ide tentang karya sastra yang lain seperti novel dan karya-karya yang lain. Jadi langsung saja bersama Helmi Goja, terserah saja para penonton mau manggil kakak atau ibu, tapi sejujurnya beliau belum berkeluarga. Jadi Ya. memanggil kakak. Jadi kakak saja, kakak Hego di sini. Jadi apa kabar Kak Hego? Baik. Luar biasa. Jadi kita langsung saja ya. Mengenai puisi nih, menurut Kak Ego tuh apa puisi itu? Definisi puisi? Puisi kalau untuk saya pribadi itu puisi itu kayak sahabat, wakil rasa lewat kata. Seperti itu saya mengartikan puisi itu. Seperti itu sih. Kalau kan kebanyakan orang mungkin syair, kata atau apa, tapi kalau saya menjadikan puisi itu sebagai sudah menjadi sahabat saya. Ya wakil rasa lewat kata. Terus bagaimana cara Kak Ego menulis puisi itu? Dengan menulis. Dengan menulis lah, maksudnya Bagi caranya itu saya tuh harus ada momen kalau menulisnya itu. Jadi kayak ada momen-momen tertentu seperti tertekan, galau ya bisa. Caranya dengan menulis ya, berarti tergantung mood ya. mood ya. Benar. Terus kira-kira tuh kapan Kak Ego mulai tertarik dengan puisi itu, sejak kapan? Tertarik dengan puisi itu, kalau tertarik sih baru-baru. Saya ada mengikuti salah satu idola, ya itu baru-baru sih. Tapi kalau untuk menulis awalnya itu usia 14 tahun waktu di asrama. Ini saya boleh ceritakan? Boleh Atau, sih. jadi tuh di waktu usia 14 tahun itu saya menulisnya itu karena posisinya dalam keadaan tertekan. Karena saya tuh waktu usia 14 tahun itu di asrama. Pengennya keluar. Tapi anak usia remaja kan tidak mungkin kita berontak dengan keadaan seperti itu, apalagi terutama orang tua kan. Jadi cara untuk menolak dan memberontak itu saya tuliskan lewat sebuah puisi, mengungkapkan rasa. Seperti pelampiasan. Pelampiasan. Tapi sampai saat ini kedua orang tua saya tidak pernah mengetahui isi dari puisi itu. Wow, hebat sekali ya. Menurut Kak Ego tuh di mana tempat yang cocok untuk menulis puisi? Kalau dulu ya. Kalau dulu itu dulu kan di ruang belajar. Dulu kan di asrama ruang belajar itu adalah pas malam hari. Kalau sekarang kamar sih. Kamar sendiri Itu adalah, ya, tempat ternyaman untuk menulis. Luar biasa sekali. Ya kamar sendiri lah Miki, masa kamar orang. Yang penting jangan kamar tetangga ya. Bisa. Kalau diizinkan bisa. Atau kalau mungkin mengizinkan kamar bapak. Oke. Jangan, masih ada Oh iya. tanggungan Oke. saya. Iya, baik. Jadi ini kita melihat selama ini kan di Jawa nih mungkin puisi ini masih kayak sesuatu yang masih anak-anak zaman sekarang kan kayak masih merasa mereka belum memikirkan untuk mau menulis puisi. Sebenarnya kan pelampiasan ide itu tuh bisa ke puisi, bisa ke lagu, bisa ya. sambil bisa belajar instrumen ke apa. Jadi bagi Kak Ego sendiri tuh di Kabupaten Ngada ini nih, khususnya di Bejawa nih, perkembangan puisi atau karya-karya sastra lain itu seperti apa? Kalau di Bajawa, ketika zaman saya sekolah dulu, banyak yang kayak kebanyakan lomba-lomba puisi itu saya ikuti, bukan tonton gitu juga.
banyak kalau di Jawa. Karena ketika saya balik lagi ke sini setelah berapa tahun merantau, sepertinya di sini itu sedikit sih orang-orang yang punya apresiasi kepada karya yang namanya puisi. Kalau lagu sih banyak, kayak kalau orang mungkin senang kan dengan musik gitu. Tapi kalau puisi itu sedikit, karena saya juga temukan orang atau anak teman-teman lewat sosial media yang ternyata suka menulis juga, itu sedikit, tidak banyak kalau untuk di kota sendiri. Kalau untuk yang di luar saya belum terlalu tahu untuk. Tapi kalau apresiasi orang sini untuk puisi menurut saya ada yang bagus, 50-50 sih, ada yang suka, ada yang katanya terlihat lebay gitu kan. Iya, Biasa anak-anak zaman anak-anak sekarang tuh, kayak orang-orang sekarang kalau kita menulisnya sudah kata-kata yang sudah maknanya Iya, iya, kayak iya. konotasi yang tinggi, itu pasti bilang lebay gitu. Kayak mungkin mereka belum merasa Belum memiliki, ada rasa ya, memiliki dengan atau sense of feelingnya, iya. mereka belum sampai ke sana ya. Terus menurut kayak apa yang membuat kayak gue benar-benar tertarik untuk menulis puisi itu? Tertarik untuk menulis puisi itu, kalau untuk tertarik itu belum belum tertariknya tuh kayak apa ya, kalau saya sih lebih tertarik dulunya tuh, tertariknya itu ke novel awalnya, bukan langsung plek puisi, tidak. Jadi dulu tuh tertariknya tuh novel, komik balik lagi novel, kayak gitu-gitu baru saya temukan. Karena puisi itu yang tertarik, kalau dulu kan hanya menulis saja, tidak pernah berpikir bahwa oh ini akan menjadi sebuah puisi, saya akan menjadi penulis puisi, tidak. Hanya karena dia dibaca novel, terus yang sekarang itu karena dari novel, terus ada lihat kayak sepenggal kata itu, saya bilang kayaknya bagus nih kalau dibikin puisi, coba bikin puisi dengan kata-kata yang mirip sama ini. Bukan Biasanya kan di novel kan pasti ada kayak quote-quote gitu wah, ya. ikut ya, Iya. quote maksud saya ya, Quote-quote, quote itu. iya. Wah, kayak gitu. Seperti yang Bapak bisa lihat kan di sosial media itu. Oh ya ya betul. Kebetulan saya berteman dengan ibu Ya, ya, iya, terima kakak kasih. maksudnya Ya, ya. di Ibu ya. di sosmed. Jadi kapan waktu yang pas untuk menulis puisi? Berarti malam ya tadi. Malam hari, waktu yang pas itu tergantung momen sih. Saya kalau menulis puisi itu kayak ada momen. Kadang juga momen juga tuh sedikit. Kebanyakan itu dari pribadi sih. Kalau waktu yang pas itu tergantung mood pribadi, kayak ada bukan ya galau juga. Ya, Pak, Biasa. Bapak tahu kan. Iya betul. Galau, terus tertekan kayak gitu, kayak ada tiba-tiba isi kepala tuh lagi, aduh, Mumet gitu. bahasa yang salah ya, gabut gitu. Ya, gabut ya. Saya tuangkan menulis gitu, puisinya. Di sini kan di Berjawa atau di Kabupaten Ngada ini kan banyak sekali tempat-tempat wisata yang bagus, di hutan misalnya di Wolobobo atau di mana begitu. Jadi menurut Kak Ego tuh saat menulis puisi di luar misalnya outdoor tuh itu di mana sih menurut Kak Ego, di tempat-tempat mana, misalnya di pantai apa begitu di Kabupaten Ngada atau di bukit apa misalnya saat menulis puisi itu? Kalau tempat pantai sih, saya waktu liburan keluarga kemarin ada ke satu pantai di sini, di Buba itu, sempat terlintas menulis puisi tentang Januari. Kan ingat kan, sedikit lagi mau pergantian tahun gitu, Iya. ada tentang Januari 2022. Isinya tentang itu. Berarti suasana pantai itu mendukung Ya, mood karena untuk kebetulan menulis. suka juga, lebih suka healing. Istilahnya sekarang sih, healing gitu. Oh, healingnya. Ke pantai. Oh, jadi kayak kau ini pasti menulis puisi ini pasti punya, oh saya ini pengen jadi seperti siapa begitu, pasti punya idola lah misalnya di dalam dunia sastra Oh, puisi iya. itu siapa mungkin ada terlintas begitu dulu. Dulu idola itu awal pertama baca puisi karya Gibran waktu SMP usia 14 tahun, karena di perpustakaan sekolah asrama dulu baca sedikit Khalil Gibran. Makin kesini sekarang, bukan sekarang sih, SMA usia 17 tahun saya sempat baca punya karyanya Eyang Sapardi, Hujan di Bulan Juni. Itu buku pertama yang saya suka sekali waktu itu, karyanya Eyang Sapardi. Kalau idola sekarang Firsa Besari. Oh, versi besar. Biasanya itu kayak gue kan punya spesifikasi itu puisi tentang apa, mungkin ada genre-genre dalam puisi itu yang membuat kayak gue pengen, oh saya kayaknya lebih senang di sini nih. Kan biasanya ada tema ceria, tema sedih, tema perjuangan, tema depresi. Random sih. Random sih ya, Ya, pasti random. tergantung. Maaf, kebanyakan
Kalau yang romantis tentang kalau perjuangan sedikit saya kayak Sedikit. untuk kerakyatan Iya. itu tuh agak susah. Masih perjuangan pribadi gitu Oh, kan. perjuangan pribadi iya, tapi kalau untuk yang terlalu universal tidak. Ya, Nasionalis, nasionalisme iya, itu iya, belum. kayak gue nih pasti pengen nulis puisi ini pasti ada suatu alasan yang kuat, misalnya kayak gue nih cara mengimajinasikan puisi itu mesti apa, bagaimana saya menjiwakan puisi ini saat saya menulis ini, saya harus benar-benar merasa saya ada dalam situ. Caranya bagaimana memfeelingkan itu. Membangun perasaan. Iya, membangun Jadi perasaan. ketika ada biasanya tuh momen yang paling pas kalau saya sih itu saat gabut itu kayak banyak sekali pikiran itu kayak kerjaan kah Iya, tentang percintaan gitu. Nah, itu kayak sudah itu bangun perasaan itu. Jadi saya menulis itu kadang-kadang ada, makanya dalam tulisan satu kan ada kata-kata yang sedikit antagonis kayak gitu, kasar gitu. Seperti membangun perasaannya itu kayak kalau berimajinasinya seperti apa ya? Kayak apa ya, imajinasinya tuh kayak saya berpikir tentang orang, imajinasinya tuh ke orangnya. Ke orangnya lebih ke siapa, subjeknya. subjeknya tuh siapa. Eh, tadi kan banyak kita bahas tentang sastra, tentang puisi. Menurut Kak Ego tuh selain puisi kan pasti novel nih yang menjadi batu loncatan Kak Ego waktu Iya, pengen nulis waktu awal puisi. menulis puisi. Misalnya tadi kan ada kegiatan-kegiatan apa yang membuat Kak Ego merasa bosan di asrama ya waktu di SMP, SMP remaja, ya. sekitar umur 14 tahun tadi, misalnya hal-hal yang membuat Kak Ego depresi atau mungkin apa yang bisa membuat Kak Ego jadi pengen menulis, hal-hal apa misalnya contohnya waktu SMP itu kan biasa kita masih SMP Ya, kan pasti waktu SMP itu kehidupan di asrama sih dulu. Itu kan kehidupan asrama itu kan diatur oleh waktu kan kita. Jadi apapun makan, mandi, belajar gitu. Saya tuh pingin kayak anak, karena asramanya kami itu ada yang asrama, ada yang luar. Kayak lihat anak-anak luar tuh santai, pulang naik bemo. Pikir, ih mereka di rumah nih kerjanya tuh kayak gini-gini pasti enak kan, jalan-jalan ke pasar gitu kan, belanja-belanja ke toko. Tahu kan si remaja itu kan masih labil kan sifatnya, jadi pinginnya tuh kayak mereka. Terus pas izin orang tua tidak dikasih karena sudah terlanjur, istilahnya sudah kecemplung. Iya, Ya sudah, jadi harus mau tidak mau harus mau berontak dalam gitu. sistem terus ya, betul. Mau tidak mau harus, kan tidak mungkin berontak kita. Iya. Siapa yang mau membiayai? Iya, Usia seperti betul, itu. betul. Apalagi di Flores kan tidak mungkin, tidak sama seperti kalau kota besar kita masih bisa survive walaupun orang tua mungkin membanggang orang tua kok bisa kerja apa gitu kan. Kalau di sini kan tidak. Iya sih, masih dengan pola-pola lama. Pola-pola lama Iya, ya. betul, Orang tua harus, anak harus sukses, Iya, ini harus sekolah, gini ya. ya, betul. Kebetulan kita juga sama-sama di sini, jadi sama mengalami dengan situasi seperti itu. Mungkin kayak gue mau minum dulu. Oh iya, betul. Saya minum kopi ini. Ini namanya teman-teman, ini namanya Vanilla Macchiato. Oh, iya. Itu dibuat oleh Di Lekosoro Kopi. Di Lekosoro Coffee Kopi. Shop, ya. Jadi- Lekosoro. letaknya di Lekosoro. Jadi Di sini kopi-kopinya recommended menurut saya. kita mau yang coffee mix, mau yang non coffee, Non-coffee sama ada. yang pure coffee juga bisa dinikmati di sini, dan bisa berinteraksi dengan Kak Mario selaku barista, dan beliau sangat informatif dalam menjelaskan proses kopi itu. Setidaknya sedikit memberikan pengetahuan kepada teman-teman yang pengen mau menikmati kopi di sini. Mungkin kita bisa memberitahukan ke mereka bahwa apa yang kita suka, yang paling sering diminati oleh kita sendiri gitu. Mungkin paling menyukai apa di Lekosoro Kopi ini? Kalau saya tuh recommended, saya favorit itu Juria Oh ya. V60. Jadi kembali lagi ke puisi tadi iya, nih oke. kayak kok. Misalnya dulu waktu dulu kan waktu SMP atau SMA kan pasti ada lomba-lomba poseni kah, atau lomba-lomba, kan pasti ada lomba-lomba karya sastra tuh. Iya, iya. Misalnya waktu itu kayak aku sering ikut menulis atau. Tidak, karena saya tipe anaknya tertutup. Saya lebih dulu kalau lomba lebih pidato, tidak ke puisi, karena saya tuh lebih senang di belakang layar istilahnya. Jadi sukanya tulis. Kalau untuk kayak pos-pos kan baru sekarang. Dulu tuh tidak, dulu benar-benar punya satu buku, ada buku saya ada bawa tuh buku yang khusus untuk saya tulis puisi. Itu dari usia 14 tahun tuh puisinya masih ada sampai sekarang. Oh, berarti masih ada rekam jejak tuh yang di buku-buku itu.
Nah, rekam jejaknya masih ada. Itu saya nulisnya di sebuah buku dari SMP itu. Puisinya masih ada sih. Coba saya lihat ya. Mudah-mudahan saya bawa. Oh, ada ya. Ini Pencuri tulisan-tulisan perhatian. dari SMP ini atau yang sekarang? Kebetulan yang SMP sama yang sekarang sampai sekarang. Kalau SMP itu ini ada tulisan lama saat remaja, Oh, ND 10 Maret 2005. masih lengkap juga dengan tanggal bulan Iya, tahun. karena saya ingat ingat sekali pertama kali menulis itu di tanggal itu Oh, setelah jam belajar jam 8 malam. di END itu di SMP mana kalau boleh? Asrama Putri Santa Ursula. Oh, di Ursula. Di Ursula. Jadi waktu itu tuh yang benar-benar tahun 2005 itu kan kita masih benar-benar strict dengan keadaan di asrama tuh. Asrama yang Atau apalagi dengan orang tua kan. jauh dari orang Ini tua. harus gini-gini Iya, iya. ya, gitu. Kebayang kan waktu SD, baru SD kelas 6, terus langsung merantau. Istilahnya kan sudah merantau keluar dari kota Iya. kelahiran ya. Betul. Jadi benar-benar kaget lah dengan situasi ini, saya harus buat apa. Walaupun ada dalam sistem yang benar-benar terkoordinasi dengan baik. Ya, Cuman kan dengan usia-usia kita saat itu kan agak ya. pastilah kita membandingkan kita dengan orang lain saat itu. Um, puisi-puisi apa yang pernah kayak gue baca, misalnya puisi ini kan banyak sekali yang ada di luar, atau mungkin puisi yang di luar negeri, atau pernah baca karya tulis puisi di luar negeri atau yang dalam negeri. Kalau puisi luar negeri belum. Novel iya, novel ada. Baru-baru ini sih, baru beberapa. Kayak gue kan pernah dengar siapa, Khairul Anwar ya. Karir Anwar. Ya, beliau kan penulis puisi juga, karena puisi-puisi beliau itu sering di dibuat dalam Oh iya. Betul. mahatan kok apa itu sering dipajangkan di luar Luar negeri, negeri. di pameran luar negeri. Jujur saya baru mengenal puisi secara detail. Nah, waktu sekarang, dulu memang waktu SD kan, SD apa SMP itu pasti adalah tugas-tugas bahasa Indonesia kan, menulis ya, ya. menulis puisi itu. Dari guru-guru bahasa Indonesia itu sangat strict dengan catatan, pasti kalau kita dulu kan. Iya, Pas dulu catatan tulisan tuh harus rapi begitu. Jadi mereka mulai kasih tulisan tentang cerpen, puisi seperti itu. Jadi cuman kayak menganggap sebagai tugas sekolah Ya, dari benar-benar. Ya, saya dulu awalnya itu ini konyol nih. Jadi kelas 1 SMP itu kan disuruh menulis puisi. Saya dulu kan waktu itu kan belum terlalu tahu tentang puisi. Tahu puisi-puisi, tapi untuk menulis kan kelas 1 SMP ini kita harus pikirkan apa ya. konsepnya. Teman-teman saya ada yang bisa, satu kelas itu ada yang bisa. Saya menulis puisinya, kamu tahu dari apa? Lagu Peter Pan Bintang di Surga. Kan guru bahasa Indonesia kan tidak tahu, guru-guru waktu itu kan guru-guru jadul coy. Jadi tidak tahu. Iya, betul. Jadi ketika masih guru kan puisi kita tuh dibaca oleh ibu guru kan di depan. Puisi dari Helena Monica Ngadegoja. Oke. Dengar satu takut, saya bilang aduh ini kalau ibu tahu berarti memang nilai 0 ini. Bintang di Surga. Teman-teman satu kelas tahu. Wah bagus nih pasti hidupnya. Masih ku merasa angkuh. Oh, tapi ibu tuh puji. Iya. Puisinya bagus akhirnya. Tapi untung selain saya ada teman saya yang membuat puisi dari lagunya Peter Pan, Mimpi yang Sempurna. Konyol. Itu pertama kali. Oh, keren. Itu kan suatu apresiasi, Miki. Keren sih untuk menipu gurunya tuh. Iya benar. Karena tidak tahu harus menulis apa kan. Iya. Kasih tugas mendadak. Iya sih, puisi ini karya-karya sastra kan penulisan lirik, lagu itu kan termasuk karya sastra juga. Iya. Peter Pan waktu itu kan rata-rata lirik mereka tuh pasti sesuatu yang bersifat apa? Apa sih kitanya yang Liriknya itu maknanya konotasi ya. berkonotasi ya. Jadi kita harus berfantasi, ini apa sih Ambigu. artinya? Kita harus menjermakan apa dari lirik gitu lagunya kan. ini. Ya betul. SMP, SMA juga tuh ada lomba-lomba. Ya palingan kita di sini. Di sini dulu zaman saya sekolah tuh banyak kegiatan kayak perlombaan puisi. Ya. Itu adik saya sih kalau ketika saya tidak, itu yang nomor 2 itu sering dipakai untuk acara sekolah kalau puisi ya, terus membaca puisi. Ya sih, jadi karena kita di sini tuh jarang-jarang ada yang
kebanyakan mungkin karena pola belajar ya, mungkin teman-teman kan ada hobinya mendengar, ada yang harus Ada yang membaca, ya ada yang ada yang suka harus menulis dulu. ya. Ya. Atau mungkin ada sih yang menulis dia bisa di puisi, cuma tempatnya dia kayak mau ada rasa malu atau apa gitu untuk ke itu. Karena itu kita di distrik oleh orang tuh menulis dibilang keringnya. Iya, keringnya. Kan saya pernah tulis kan di Twitter tuh. Kayak iya itu kan alami ketika saya menulis apa ya waktu saya ingat sebelum Januari itu saya ada menulis terus di komen di DM tuh bilang lebay lah kata-katanya gitu. Iya. Apa sih orang kok ditulis puisi tentang apa yang kayak kadang tuh ada situasi yang kayak saya tidak galau tapi saya menulisnya galau gitu. Oh iya. Itu dibilang galau lah, ditulis galau dibilang galau lah, ditulis yang bagus-bagus dibilang lagi jatuh cinta. Orang tuh mungkin itu yang membuat mereka tuh kayak takut di judge gitu. Di judge gitu kayak tapi mereka punya bakat iya, tidak betul. bisa di ini. Tapi sebenarnya kan kita menulis sesuatu kan biar orang yang menilai kan, entah dia kasih kritik dan saran, itu kan pasti urusannya pembaca kan. Ketemu posting di Twitter kah, atau di Instagram atau di platform media sosial yang lain. Kalau saya sih kalau tulis begitu, kalau sampai dia berkomentari, berarti dia merasa bahwa dia kayak merasa bahwa puisi itu tuh benar-benar kena gitu. di dia. Gitu Dia ya. bodoh amat, terserah dia mau bilang lebay lah, keringin lah, bodoh amat. Ya sih, sebenarnya kan kembali ke siapa sih, persepsi setiap orang tuh beda-beda. Setiap orang beda-beda. Tapi jangan sampai yang judge. Kasihan kan mungkin ada adik-adik mungkin yang sekarang ini kita kan tidak tahu apa generasi milenial. Gitu. Mungkin dia baru mulai menulis, kayak mungkin langsung dibilang kata-katanya itu, apalagi sekarang tuh kan bullyingnya tuh tinggi. Takutnya pas dia sudah bisa mungkin mau diterbitkan, dibilang ini, dibilang itu, jadi dia lebih pendam. Gitu. Jadi harapan itu mudah-mudahan ada lah. Tapi ada teman-teman adik-adik yang di setiap sekolah sekarang. Iya, kan punya temannya Miki mungkin dia tahu. Miki tahu kan adik yang itu yang bikin film pendek itu? Yang di mana? Film pendek itu. Di baju Bapak ini loh. Oh iya. Ya, filosofi bambu ini. Oh iya. Itu kan dia orangnya tuh menurut saya jago. Saya banyak berkomunikasi dengan dia karena sama satu anak ngada juga kan dia. Jago tuh, sudah pakai Wattpad. Saya mana ada, saya belum berani tulis yang dia. Kalau blog kalau Wattpad kayak Wattpad untuk cerpen tuh, saya rasa dia jago sekali. Iya sih. Wattpad sampai dubbing untuk video-video priwet tuh dia ada. Dia tuh punya sampai dia menunjukkan bahwa dia bisa, dia ada catatan-catatannya. Betul. Karena saya pernah pingin kolaborasi, cuman dia bilang, oh kayak begini kak, kayak Higo, oh iya, bagus ya, dia punya si Rico. Jadi mungkin next time kita bisa collab. Oh ya, mengenai tulisan, soalnya saya pernah baca banyak kan, tulisan pernah tentang, di kamarnya kan waktu kita ada kegiatan di rumah gitu. Iya. Itu banyak sekali di setiap tembok di tembok tuh ada catatan, ada tulisan-tulisan. Biasa anak-anak itu kan sukanya gitu-gitu tuh pasti di tembok ada note-note kecil tuh. Biasanya ini kan kita kan sama-sama kaula muda, sama-sama mengalami namanya masalah percintaan, pastilah isinya. Itu kan pasti kita lagi galau nih. Gimana ya cara memberontaknya, mungkin kayak kan pasti tadi langsung bilang harus ke puisi nih. Kira-kira saat gimana saat baru diputusin kah, atau pas konfliknya gimana? Kalau menulisnya itu. Pas lagi konfliknya. Konflik sih kebanyakan. Lagi memuncak gitu. Konfliknya pas puncaknya udah nggak bisa. Konfliknya sudah tidak kayak terlalu lama dipendam gitu. Konflik terlalu lama, bukan terlalu lama dipendam, lebih ke apa ya? Pasti Miki pernah rasa lah kayak kita tidak bisa tersampaikan gitu ke orangnya. Jadi lebih mungkin penyampaiannya itu tidak kan takutnya menyakiti gitu. Apa yang keluar dari ini kan takutnya menyakiti nanti. Lebih pikir perasaan orang dulu nanti kalau ditersakiti atau apa. Jadi cara satu-satunya adalah saya menulis puisi yang maknanya itu sebenarnya itu mungkin entah dia rasa atau tidak, bodoh amat sudah saya tulis puisi ini fantasinya saya adalah kamu. Orang itu dengan masalah yang dihadapi. Ya, dan masalah yang dihadapi, konfliknya itu benar. Kalau masalah percintaan tuh itu yang paling sih relate ya. Kan kalau saya lebih banyak ke mendengarkan musik keras itu. Kayak kok
Selain dari puisi itu apa sih pelarian? Pelarian kalau dari puisi, drama. Oh, nonton drama. Drama Korea. Karena saya pikir kalau terlalu ngebacot gitu, kalau ngobrol terus kayak konfliknya tekan terus, Nah, tidak selesai sih. Lebih Tidak baik selesai. tutup drama. Biar lupakan, nanti setelah itu baru pengennya tuh setelah itu langsung ngobrol baik-baik. Kalau bisa diajak baik-baik gitu. Tapi kalau tidak, ya sudah. Namanya setiap karya kan mau puisi, mau musik, mau tulis lirik itu pun berasal dari apa kayak mood dan perasaan pribadi dari dia punya masalah, konflik itu kan pasti. Pasti ada. Ya. Harapan Kak Ego tuh ke depan untuk em, para penonton semua mungkin apa nanti? Bagaimana cara mereka untuk menikmati puisi itu seperti apa seharusnya? Seharusnya kalau saya tuh pengennya ke depannya itu kita punya wadah nih di kabupaten ini tuh kayak punya dikasih wadah, kasih tempat lah buat orang-orang yang sastra, tidak hanya puisi sih, lagu, orang yang bisa bikin apa, kalau kayak di Jogja itu apa namanya ya, wayang mungkin kayak gitu-gitu kan, mungkin pasti ada, tidak mungkin tidak lah, manusia di sini ada pasti yang bisa itu. Atau jadi pengen dikasih tempat kayak hiburan gitu, hiburan malam gitu. Jadi kita tuh dikasih tempat, panggung kecil lah buat Iya. puisi kan, buat kita bisa peragakan puisi, drama, teater bisa mungkin. Jadi orang tuh sambil jajan, sambil nonton gitu, sambil nonton. Tapi kita ada kayak biaya atau apa kan, mungkin tiket atau apa. Iya. Pokoknya saya harapannya tuh kayak dikasih tempat biar anak-anak muda Kayak tempat yang kreatif sekarang, tuh. iya tempat kreatif itu, anak-anak muda sekarang, ya mungkin yang sekarang anak-anak SMA, anak-anak usia remaja yang baru mau lagi panas-panasnya nih. Nah, dikasih tempat, kita yang mewadahi mereka bahwa ini tempatnya kita untuk orang-orang seni gitu. Tidak hanya musik, tidak hanya puisi sih, musik bisa, musik-musik tradisional, Iya. biar bagus kan. Coba pikirkan kalau seandainya kita tuh dikasih tempat, panggung kecil, kecil saja, tidak perlu besar-besar, kecil saja. Kita bikin teater, wayang, atau puisi, musikalisasi kan bagus gitu. Biar anak-anak muda tuh tertarik untuk Ya, ya. tersalurkan apa yang mereka bakat yang mungkin terpendam gitu. Biar nanti kalau tidak kaget kan kalau ketika keluar ke kota-kota besar terus lihat, oh di sana di kabupaten kami ada loh teater, tapi tidak sebagus, mungkin tidak sebagus orang-orang sini, atau mungkin tidak se lengkap orang-orang sini, ya sudah. Tapi Itu intinya harapan. kita mulai dulu Kita lah. mulai dulu ya dari yang kecil itu. Hiburannya itu sih menurut saya, bukan tidak punya hiburan, ada hiburannya, tapi kenapa tidak coba sih dengan hal-hal kecil kayak gitu. Mungkin ada orang-orang yang tertarik di teater atau apa kan, kita tidak. Pasti mikir juga punya teman-teman kayak itu yang dokumenter itu kan, pasti mereka tuh bisa di teater atau apa, pasti hanya wadahnya, tempatnya. Ya, Jadi betul. harapan itu sih, semoga dikasih tempat lah. Pelan-pelan kita membangun mindset masyarakat di sini bahwa supaya mereka bisa mencintai seni, Seni, ini, sastra. seni Ya. kan banyak sekali nih, Ya, ada benar, musik, apalah, teater. Jadi salah satunya ini seni sastra ini kan ada puisi, ada cerpen, mungkin mereka Novel, yang ya. novel dan lain-lain. Kemarin kan kita ada membuat musikalisasi puisi itu. Iya. Ya, itu kan, Iya benar-benar ini harapan. kita ada buat musikalisasi puisi. Kebetulan saya dan Kak Ego juga terlibat di dalamnya, Ya, dan benar. saat itu juga saya baru tahu bahwa oh ternyata bisa dilakukan nih di bait ini kan. Di baik ya, Ah, itu tuh yang mendadak kan, ah, otodidak kita langsung bisa gitu. Berarti terus bagus. kemarin kan Kak Ego ada bahas, kan kita bahas tentang isu hutan nih. Memang benar sekarang kan lagi panas-panasnya itu Oh, Bapak, isu iya, global betul. warming kan. Jadi memang pantasnya kita untuk bisa menyampaikan lewat karya sastra ini nih, lewat puisi yang Kak Ego tulis. Inspirasinya Kak Ego tuh seperti apa untuk menulis Tentang hutan tentang kemarin. hutan kemarin? Pas omong tentang hutan itu saya keingat, saya tuh pernah ke satu tempat di Jawa lah. Hutannya rusak karena pandemi ini kan. Waktu itu kita coba dengan teman volunteer saya itu, kita awalnya tuh harusnya tuh di pantai, tapi akhirnya ada yang mengusulkan bahwa cobalah kita ke hutan, sekali-sekali lah ke alam, ke hutan. Oke, jalan. Ternyata di sana tuh tempat hutannya itu rusak sekali, jadi sedih kan. Terus setelah itu musim hujan, banjir.
di sana itu banjir. Akhirnya teman-teman saya bilang, wah kita nih, ini adalah paru-parunya kita loh, ini paru-paru buminya kita. Masa kok dirusak, dibakar, malahan dibakar, dirusak, ditumpuk sampahnya di situ. Maksudnya, ini kan hutan indah dia tuh. Akhirnya saya kepikiran, aduh semoga, ya waktu itu sempat kepikiran, aduh di tempat saya ada tidak? Ternyata ada. Saya tuh ke satu tempat, sebut saja bisa kah? Bisa. Oh iya bisa. Ke Wolobobo, ada tempat. Mungkin karena sudah lama, karena pandemi sih menurut saya. Kita kan pernah sebelum yang Miki ajak saya untuk cari inspirasi itu kan, Miki tidak, itu saya sebelumnya itu ada pergi dengan teman, tidak masuk sih karena kan dilarang. Ternyata tuh di pinggir-pinggir itu mungkin sudah dibersihkan sekarang entahlah. Itu banyak sampah, kayak dirusak gitu. Banyak sampah. Boleh berkendara, menurut saya tuh boleh, kayak orang-orang mau trekking atau apa, ya sudah itu terserah, itu hobinya kan. Tapi tolong jangan rusak lah. Rumput saja pun itu tuh kita jaga, jangan, itu kan bumi, paru-paru juga dia. Dia kan memberi oksigen untuk kita juga, sekalipun dia tuh kecil. Ini dirusak. Saya lihat itu tuh, aduh, sampai turun ke bawah. Aduh, ini kok parah, sampai dibakar, ditebang. Apa sih faedahnya menebang pohon? Iya, betul. Benar. Karena kita di sini kan rasa memiliki terhadap sesuatu kan masih kurang. Iya. Karena di sini di mana-mana saja. Kalau mereka di daerah-daerah pemukiman yang sudah padat di kota besar itu kan pasti akan berpikir mereka akan menjaga nih, tapi setidaknya kita yang masih mempunyai alam yang masih bagus di sini. Di sini ya Kenapa alamnya kita masih tidak mulai dulu kan seperti itu. Terus waktu itu Kak Ego kan menulis tentang hutan itu kan tema hutan seperti ibu-ibu yang lagi tersakiti. ibu yang muda. Itu Kak Ego menjiwai hutan itu seperti sebagai diri sendiri atau seperti seorang ibu? Itu kemarin diri sendiri. Diri sendiri. Yang saya tulis itu membuat diri saya itu seperti hutan. Jadi saya mengekspresikan bahwa saya ini hutan yang sudah dirusak. Lebih ke, kalau di sini sih tidak terlalu rasa sih, kalau kena kayak pembangunan kan tidak terlalu merusak hutannya kita kan. Kalau di luar di kota-kota besar kan, ya hutan ditebang, dipangkas hanya demi untuk membangun gedung yang tinggi, dibangun ini, bangun itu. Nah, jadi saya mengekspresikan bahwa diri saya itu adalah hutan yang kalian rusak, yang dijajah, dijarah gitu. Pastilah ulah manusia kan sifat dasarnya tidak pernah puas. Iya, sekalipun berjanji dengan Sang Pencipta bahwa saya akan menjaga alam, menjaga ini, tidak mungkin. Itu Makanya dari situ kita pelan-pelan mengarah, terus menyuarakan kita punya apa isinya, seperti kayak pemberitahuan atau pengumuman yang kita tulis lewat karya-karya sastra ini. karya sastra ya, lebih lewat karya sih daripada kalau kita kayak jangan ini, jangan itu. Susah. Orang sini tuh harus bisa menerima pelan-pelan. Iya, menurut saya. Tidak bisa langsung. Contohnya kan kayak kita bilang orang, jangan buang sampah, biar ada apa sih pelang tulis jangan buang sampah, tapi tetap masih ada. Kalau tentang sampah ini juga kayaknya kita perlu bahas sih, kalau tentang sampah juga untuk di kota ini terutama. Awalnya saya kira kota ini tuh tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu memikirkan tentang itu, kayak bersih menurut saya sih waktu datang pertama. Mungkin tidak terlalu perlu dibahas tentang sampah. Wah, ternyata parah juga. Di sini parah juga ternyata. Jadi teman-teman yang penasaran dengan puisi-puisi dari Kak Ego, tonton terus juga konten-konten kita di kanal YouTube. Kita punya kanal YouTube namanya di Detak Nada Bambu. Dan jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Dinyalakan lonceng notifnya. Berasa kayak YouTuber ya Pak. Ya seperti itulah. Jadi menurut Kak Ego nih, kita kan dalam yayasan nih, sudah ada pemusik, ada banyak sekali, ada barista seperti Kak Mario, ada Om Hen yang sudah berkecimpung di dunia perfilman. Di dalam yayasan ini menurut Kak Ego ada ruang tidak untuk karya seperti literasi dan sebagainya? Ada, harus ada. Kalau saya harus, tidak perlu bilang ada, harus pokoknya. Harus. Karena tegas ya, maksa ya, kesannya maksa ya. Karena kita lihat orang-orang di sekitar kita nih,
bukan di sekitar teman-teman kita, Iya. saudara-saudari kita yang ada di yayasan ini. Kita sudah berkecimpung di yayasan ini ya, perlu diketahui yayasan Betang Nada Bambu kan. Harus ada, pokoknya dikasih ruang, dikasih tempat, kita harus bisa punya tempat dan ruang untuk berkreasi, ya, berekspresi. Jadi kebetulan nih di Lekosoro Coffee Shop ini atas izin miliknya Om Felix dan selaku dari manajemen dari Kamario sendiri, Ya. mereka menyediakan tempat nih. Di sini bisa sambil minum, sambil nulis, sambil cerita, bisa ngapa-ngapain. Bahkan di sini udah ada live musik setiap 2 kali seminggu, setiap hari Selasa dan hari Jumat. Makanya di sini bagus sekali nih menurut saya, kan lagi dalam kota, terus tempatnya tidak terlalu rame di jalan yang Pas. jalan pusat kota ya. Iya. Jadi nggak terlalu di sudut-sudut Sudut, amat. iya. Jadi teman-teman tuh bisa hangout lah, chillin lah, bahasa-bahasa Healing, kalau gitu, masa-masa anak muda Enggak, sekarang ya. healing dan chilling gitu. Chilling ada ya chilling. Oh ya kan chilling. lagi Oke oke. santai. Jadi biasanya kita di sini nih menurut saya worth it lah teman-teman tuh datang sini sambil ngopi, hangout dengan teman-teman. Biasanya kan kita nih banyak teman-teman yang dari berjauhan kan yang sekolah di luar nih. Ya, Sudah kali. mengalami dengan situasi perkotaan. Jadi di mana sih tempat yang mereka, saya ini mau pengen nongkrong, apa sih semangat nongkrongnya tuh masih ada, masih tinggi ya, kan. masih tinggi. Jadi mereka pengen mau kemana nih. Jadi di Lekosoro Coffee Shop ini keren sekali sih menurut saya, atau menurut kamu gimana? Tempat ini sudah menjadi tempat tongkrongan terbaik saya selama saya di sini ya. Nah, saya juga sih. Ya, karena betul. kita berekspresi menurut kita kan di Iya. sini. Orangnya Bikin juga dengan asik-asik ya gitu. Sebentar kita berkelahingnya Iya, apanya gitu. iya. Ya, jadi kalau menurut saya mungkin kita bisa minta Iya. mohon izin gitu Iya. kan ke Om Felix sebagai pemilik Iya. dengan Kamario sebagai baristanya. Kenapa sih tempat ini kita tidak bikin event? Coba, ya tuh. Iya, betul sekali ya. Event kayak yang tadi saya bilang, kayak dikasih wadah tempat untuk Iya, betul. berekspresi. Ya betul sekali kayak gitu. Soalnya di sini kan space-nya gede nih. Iya, space-nya Bisa terus air bisa 50 live peserta. musik aja bisa, Iya, masa betul. kita teater puisi tidak musikalisasi puisi tidak bisa, Iya. harus bisa dong. Jangan musik tok di sini, kita harus Iya. kasih sajian ke masyarakat. Ada nih orang-orang yang bisa Iya, betul. di bagian teater. Iya. Kita punya pembina yang dalam dunia perfilman, terus ada yang ketua dalam permusikan gitu. Kenapa tidak bisa? Iya, betul sekali. Harus bisa. Saya tuh pingin sekali dari dulu tuh, mungkin karena sering pulang ke Jawa, di Jawa kan sering ke Jogja atau di Surabaya sih sedikit sih kalau untuk yang teater tuh ada, tapi tidak terlalu ini. Terlalu excited lah Ya, orangnya. kalau di Jogja kan, wah teater tuh. Kebetulan ada teman di sana, teman saya Karina, itu dia orangnya seni dalam teater, jago teaternya. Jadi saya tuh pingin kok tidak, kenapa walaupun memang tidak mahir dalam teater juga sih, Iya. tapi pasti ada anak-anak di sini kan. Iya, betul Kenapa sih, kita betul tidak sih. dikasih kita tidak mencoba saja membuat Iya, event sih. event di Lekosoro Kopi tempat kita, Nongkrongannya ya gitu-gitu. Jangan nongkrong kopi cerita. Iya. Tapi ini ya Lekosoro Kopi ini menurut saya tempat Yang terbaik sih iya. untuk nongkrongan, karena di pusat kota, Iya. di kota jalur ramai, jalur transportasinya juga ini, terus menu-menunya recommended gitu Iya. kan, bagus. Jadi untuk anak-anak di sini kopi-kopinya tuh harganya tuh Aduh, pas di kantong lah, harga enak, murah. kualitas enak, sorry. Harganya kualitas bersahabat. enak, Harganya bersahabat. Iya. pas kantong untuk anak-anak muda. Iya. Tidak mungkin lebih dari itu. Dan di sini juga selain kopi bisa ada cemilan kayak kue, kayak apa kemarin nih kita makan tuh onde ketang kan? Oh iya, Iya, kita ada roti. Jadi iya. Kok kita perfect lah untuk kok kita jadi chilling di sini. jadi Hmm. ngebahas kue ya. Random ya, dari Random. puisi Dari sampai puisi kue. sampai Mungkin ke kopi, saya bisa sampai membuat ke- puisi tentang kue kali. Oh, boleh tuh. Karena ada jenis-jenis Kue kue lo itu kesana ya. kopi apa? Iya. Pasti. Tapi memang teman-teman di sini tuh recommended sekali untuk kita mau Ya. hangout, chilling, mau healing juga di sini bareng teman-teman, mau nongkrong yang berpositif, nongkrong yang bisa dapat ide kan biasanya Iya. kan dari tongkrongan tuh. Tongkrongan, iya. Iya. Jadi mungkin itu sih kayak dikasih tempat gitu untuk bisa berekspresi seperti yang saya bilang tadi.
Dari pembicaraan akhirnya ada tempat lah ternyata. Ternyata kita tidak pernah menyadari Boleh bahwa di menyadari sini ada bahwa tempat. ini tempat kita. Ya, luar Ya, biasa benar, harus sekali. ada tempat untuk bisa berekspresi. Tidak hanya musik toh, kan selama ini sajiannya musik. Mungkin orang sini Ya. jiwa untuk musiknya tuh tinggi, tapi Tinggi. pasti ada lah orang-orang yang Mungkin dengan musik sebagai apa isinya batu loncatan awal kita bergerak di karya seni kita yang Ya. lain seperti apa. Tapi di sini bebas kok mau ngapain, mau nulis kah, mau gimana, tapi itu keren sih menurut saya ya, tuh. buat teman-teman yang mau nongkrong yang berfaedah. Ya berfaedah. Nongkrongan yang berfaedah ya. Ya, Mohon maaf betul. kalau yang tidak berfaedah jangan di sini. Tempatnya bukan di sini. Enggak sih. Boleh sih mau ngapain. Boleh. Boleh. Tidak ngapain, tidak Iya. boleh jangan. Semua Jangan yang nongkrong. ngapa-ngapain yang maaf ya di sini tidak bisa. Kita melihat. Jadi teman-teman, setiap hari Selasa dan Jumat tuh ada live Live musik musik. dari Infinitum. Jadi Infinitum ya. teman-teman di sesi akhir musiknya tuh biasanya bisa teman-teman mau request, ada yang mau pengen nyanyi, mungkin punya bakat menyanyi, bisa langsung bareng-bareng teman-teman di sini ya. Tempatnya di Lokosoro. Iya. Atas. Atas bawah. Entahlah. Ya. Ibu mengerti aroma angin. Aroma tangan Lokosoro Utara. Kan tidak mungkin atas bawah Pak, di sini kan nggak ada utara, selatan, barat. Ya betul. Kalau kita di luar kan orang bisa Pak ke timur dikit, Iya, terus iya. ke barat. Barat, ya. Ini Lokosoro Asalnya atas. linglung. Bapak itu bawah dulu. Iya betul sih. Ya. Jadi ngebaca sana sini kita. Jadi baik kayak ke depan ini kan kita nih lumayan Padat. sibuk ngapain Iya. sibuk sih, cuman udah terschedule lah. Iya, iya. Nah, kedepannya kan Kaiko juga berkecimpung di podcast juga kan bareng-bareng saya nih. Akhirnya ya. Akhirnya. Oh. Jadi ke depan mungkin misalnya saya berhalangan jadi penanya gitu, Kaiko bisa menggantikan saya gitu. Bisa. Oh, dikasih mandat Oh, gitu dikasih ceritanya. mandat. Oh iya. Siapa bisa dibayar ya ini ya? Tidak ada yang gratis. Nanti ya, honornya belakangan ya. kita bahas sendiri. Iya. Iya. Dia dibayar ya. Iya. Saya butuh bayaran soalnya. Oh, iya. Karena tidak ada yang gratis di dunia ini. Oh, Cuma betul. napas tok. Oh ya siap Ibu. Terima kasih. Bisa. Iya. Untuk mungkin nanti saya dikasih tahu bintang tamunya siapa. Iya, Kita iya. mungkin mengundang. Siap, itu nanti teknisnya lah, Mbak. Jadi teman-teman misalnya di vlog di episode kita berikutnya, ini kan masih episode pertama nih. Pertama. Jadi episode kedua, ketiga misalnya saya belum bisa jadi pembawa acara jadi hostnya, ada Kaiko di sana yang siap menemani teman-teman semua untuk bisa nge-review apa saja. Berbicara apa saja Iya. dengan pembicara kita. Ya, oke. Siap. Jadi bisa minta Bapak pembicaranya yang anak muda, fresh, Oh ya, nah. ya. Ada yang anak muda, ada juga level yang mungkin lebih serius, lebih apa. Tapi Oh, iya. bisa lah namanya itu sudah bisa diatur. Bisa diatur ya, siap ya. Terima kasih ya Pak ya untuk kesempatannya, mandatnya maksudnya. Sama-sama, Mbak. Jadi terima kasih banyak ya gue atas waktunya saat ini. Jadi kita bisa berbagi informasi, pengetahuan. Macam tadi kan saya belum tahu tentang bagaimana cara menjiwai, cara menulis puisi seperti apa. Jadi setidaknya bisa memberikan informasi kepada generasi muda, khususnya kita di Kabupaten Ngada di Berjawa ini kan Iya. banyak teman-teman atau adik-adik saya kan belum tertarik untuk menulis puisi. puisi. Jadi mungkin dengan Kaiko memberikan sedikit paparan tadi, jadi setidaknya bisa membangun kreativitas mereka. Jadi terima kasih untuk pertemuan kita sore ini. Sampai bertemu di podcast kita berikutnya. Oke. Bye. Salam sehat. Salam sehat, salam budaya.